Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buguri Channel, kesempatan ini saya akan bincang-bincang dengan Kiai Haji Zainal Arifin di Pondok Tahfiz Quran An-Nihayah. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga peringatan kemerdekaan kali ini membangkitkan semangat nasionalisme kita dan masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya Indonesia. Peringatan kemerdekaan ini selain euforia kebebasan negeri kita dari belenggu penjajah, tentu ada makna tersendiri bagi kita sebagai rakyatnya. Apa arti dari kata kemerdekaan itu sendiri? Kalau kita rujuk, karena Abah ini di lingkungan pesantren, dari sudut pandang hakiki kemerdekaan, dari sudut pandang Islam itu seperti apa, Bang? Karena kita masih dihantui oleh suasana pandemi, sehingga hal-hal yang puluhan tahun sebelumnya mungkin itu menjadi lelucon, bahwa di mana orang semuanya menutup mulut dengan masker, tapi 2 tahun ini berturut-turut itu terjadi. Menurut Abah, apakah dengan adanya pandemi ini akan mengubah paradigma kita tentang sebuah kemerdekaan? Sudut pandang kita berpikir tentang sebuah kemerdekaan itu apakah akan berubah? Karena selama ini setiap perayaan kemerdekaan selalu dimeriahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menggembirakan di tengah masyarakat. Sementara pada kesempatan ini kegembiraan itu berubah menjadi kegembiraan yang virtual begitu. Jadi harus kita pahami bersama, kebahagiaan itu apa sih? Cara kebahagiaan. Kebahagiaan itu euforia. Kita bahagia pada hari kemerdekaan ini dengan mengapresiasikan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita jalani, yaitu besok tadi ya acara-acara yang beragam di kalangan masyarakat dan lain sebagainya. Adakah seseorang yang bisa mengambil hikmah daripada kejadian ini? Ada. Untuk jumlahnya relatif ya. Ketika orang itu sadarnya meningkat, dia akan banyak. Kesadaran orang ketika meningkat, dia akan bisa mengambil hikmah daripada sebuah kejadian. Jadi kebahagiaan daripada kemerdekaan itu kan sama juga kebahagiaan dengan yang lain. Contoh, kita dapat hadiah itu bahagia juga gitu. Cuman kebahagiaan itu kan euforia sesaat, tidak akan bertahan lama. Yang kita kehendaki adalah kebahagiaan dari sebuah kejadian itu bisa bertahan lama sampai akhir hayat. Apa itu? Ya pastinya ketika kebahagiaan itu bisa bertahan lama adalah timbul daripada orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Ya, kalau memeriahkan kemerdekaan dengan acara-acara yang membuat kita berkumpul di tengah masyarakat, sehingga silaturahmi semakin erat, semangat rasa kebersamaan itu semakin dekat. Jadi kalau sekarang acara ini diubah menjadi acara virtual, memakai media internet dan segala macam, apakah ini bukan menjadi suatu kebahagiaan yang semu
di mana orang-orang akan tertawa sendiri dengan handphonenya gitu kan, dengan asik sendiri, tetapi di dalam imajinasinya, dalam pandangan visualnya melalui benda alat teknologi, seakan-akan itu bersama. Sementara energi kebersamaan yang dekat jasadnya dengan energi kebersamaan yang dekat hanya secara imajinasi itu pasti berbeda. Ya memang kalau silaturahim itu kan diambil dari bahasa Arab, pertemuan rahim ya, perut silaturahim. Jadi pertemuan yang keluar dari perut manusia satu dengan manusia lainnya, bertemu secara langsung dan bertemu secara virtual itu berbeda. Karena energi itu ketika dia bertemu objeknya atau tubuh, dia akan menghasilkan energi yang luar biasa. Energi kolektif itu energi yang luar biasa. Apalagi pertemuan itu skalanya sangat banyak gitu. Itu sangat luar biasa. Berbeda dengan virtual di mana orang satu sama lain ya ada jarak tertentu. Jadi jarak ini kan membatasi daripada energi kalau bicara energi kan. Apakah peringatan kemerdekaan yang dilakukan secara virtual ini akan mengubah perilaku rakyat Indonesia, bangsa Indonesia? Bisa saja, karena di dunia ini adalah alam mungkinat gitu kan. Alam serba kemungkinan, di mana dalam sebuah kejadian itu pasti banyak hikmahnya. Untuk hikmah itu sendiri didapatkan bagi orang-orang yang memang komunikasi batinnya telah terjalin gitu kan. Nah, intinya kemerdekaan ini jika dipandang dari sudut batin, maka seseorang dapat lebih baik daripada sebelumnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kalau cuma sekedar memaknai kemerdekaan secara biasa saja, ya mungkin tidak ada perubahan sama sekali. Seperti itu. Pergaulan dalam bermasyarakat itu tontonan sekaligus menjadi tuntunan, karena dalam ucapan dan perbuatan bagi yang muda akan mempedomani sikap dan perilaku yang tua sebagai tontonan menjadi tuntunan. Lalu lebih terkonsentrasi komunikasinya ketika mereka berhadapan secara langsung. Sementara secara virtual tentu konsentrasi individual itu akan terpecah kemana-mana, karena internet itu dia membuka ruang apa saja, dan dalam saat yang hampir bersamaan akan bisa konsentrasinya kemana-mana. Bagaimana menurut pandangan Abah? Jadi ruh itu kan, ruh itu sebentuk energi yang diciptakan Tuhan. Ketika dia masuk ke tubuh, maka roh ini akan menemukan suatu peradaban baru. Pertemuan jasad, apapun bentuknya, mau dia dalam momen duka cita seperti kematian, maupun dalam momen perayaan seperti yang berkenaan dengan hari ini gitu kan. Kalau jasad itu bertemu, ada koneksi batin tertentu yang berbeda dengan jasad yang tidak bertemu gitu kan. Jadi ada ruhnya pertemuan itu. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah perjuangan yang diceritakan. Kisah Musa membebaskan Bani Israel terhadap Fir'aun, dan kisah-kisah yang lainnya. Tapi adakah di dalam Al-Quran
digambarkan peringatan hari kegembiraan kebebasan itu? Di dalam Al-Quran secara implisit ya, tidak ada satupun ayat yang berkenaan dengan perayaan-perayaan tertentu. Hanya saja dalam beberapa nas hadis itu ada kegembiraan daripada sebuah kelahiran. Seperti itu. Mungkin yang lebih tepatnya diarahkan ke sebuah maulid yang selama ini kita peringati oleh teman-teman muslim di belahan Indonesia ini. Jadi untuk secara jelasnya dalil yang berkenaan dengan perayaan-perayaan saya sendiri belum menemukan seperti itu. Entah yang lainnya barangkali sudah ada dalil penunjang daripada perayaan ini, baik dalil dari Al-Quran, dari hadis, ijma atau qiyas para ulama. Kegembiraan atau euforia kemerdekaan ini saya memandangnya adalah semacam bentuk kultural bangsa Indonesia yang bergotong royong sehingga membangkitkan semangat kebersamaan. Dalam konteks Islam mungkin ini disebut dengan semangat jamiah ya, semangat berkumpul bersama. Nah, apakah dengan 2 kali perayaan kemerdekaan virtual ini adalah titik awal bergesernya kepribadian bangsa Indonesia untuk masa depannya, Pak? Bagaimana menurut pandangan Abang? Jadi perayaan yang disepakati oleh pemerintah, oleh para penguasa atau siapapun, selagi tidak bertentangan dengan kemanusiaan, terlebih tidak bertentangan dengan agama, itu hal-hal yang biasa saja atau hal yang wajar ya. Yang kita garis bawahi justru bagaimana cara merayakannya ini, apakah berlebihan, apakah biasa saja. Ya kalau sekiranya sesuatu hal yang mubah atau boleh saja ketika berlebihan tidak boleh, apalagi berurusan dengan urusan narkoba seperti itu sangat tidak merusak nilai kemanusiaan, juga bisa merusak tatanan agama. Untuk perubahan yang terjadi 2 tahun belakangan ini secara virtual, apakah bisa merubah seseorang gitu kan? Ya pasti terjadi itu perubahan secara virtual, secara kita langsung bertemu gitu kan, pasti ada perubahan yang terjadi. Kita kan mesti bertanya apakah negatif atau positif gitu kan. Nah, untuk masalah negatif dan positifnya, karena kita punya akal ya, kita kembalikan ke individu masing-masing. Makna kemerdekaan yang paling hakiki bagi kita sebagai umat beragama, khususnya Muslim, apa makna kemerdekaan yang paling hakiki menurut pendapat Abah? Kemerdekaan yang hakiki saya rasa harus dimulai dari pribadi masing-masing. Karena begini, untuk membangun orang lain maka tidak akan terwujud selagi belum bisa membangun diri sendiri. Skalanya kita yang lebih kecil dulu aja. Kita kalau sudah dapat membangun rumah tangga dengan baik, maka akan mampu, esensinya, efeknya, maka akan membangun, bisa memberi pengaruh kepada orang lain yang skalanya di lingkungan rumah tersebut, tetangga dan lain sebagainya. Terus untuk secara luasnya kita bisa menghadirkan rasa nasionalisme tinggi, nasionalisme yang tinggi itu kan harus
terlahir daripada individu-individu yang memang sudah memahami dirinya sendiri kan. Ada kalimat hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Bagaimana akan mencintai tanah air sedangkan kita sendiri belum bisa mencintai diri sendiri? Bagaimana akan mencintai orang lain saja selama diri kita belum bisa mencintai diri kita sendiri? Itu kan sangat mustahil. Jadi kemerdekaan yang hakiki adalah bagi individu-individu yang memang sudah bisa mencintai dirinya sendiri, maka keadaan itu akan bisa memberi pengaruh kepada di sekitarnya, baik kepada kelompoknya ataupun kepada kampungnya. Secara luasnya dia akan mencintai negeri yang dia tempati itu. Seperti itu. Dengan segala perubahan keadaan yang ada, baik perubahan internal maupun eksternal, perubahan ekonomi ataupun perubahan sosial yang ada saat ini, apa harapan Abah ke depannya tentang makna daripada sebuah kemerdekaan? Harapan saya mungkin mewakili daripada harapan saudara-saudara yang lain. Harapan itu kan sesuatu keinginan berbicara tentang masa depan, perubahan-perubahan kebaikan untuk masa depan. Jadi harapan saya atau keinginan hasrat saya, juga teman-teman yang lain, kita memahami kemerdekaan ini ke depannya untuk lebih baik lagi secara individu, agar menghasilkan pribadi-pribadi yang baik secara lahir dan batin. Jika dia menjadi pribadi itu menjadi seorang pejabat, maka dia akan menjadi pejabat yang amanah. Jika dia menjadi politikus, jika dia berkiprah di politik, maka akan menjadi politikus yang amanah dan lain sebagainya. Sahabat Bukri Channel, demikian bincang-bincang kita dengan Kiai Haji Zainal Arifin tentang makna kemerdekaan yang hakiki. Semoga bincang-bincang pagi ini bermanfaat dan membuat kita semakin termotivasi, terinspirasi untuk memaknai kemerdekaan ini, baik dalam lingkungan yang lebih besar, negara, atau lingkungan yang terkecil, di lingkungan rumah tangga kita masing-masing. Semoga kita sekali merdeka, selama-lamanya kita tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tersesat di jalan yang benar.